Gue ini lagi bingung deh sama aturan KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Talkshow gue kan duduknya jauh-jauhan, tidak berdiri, tidak salam-salaman, tidak tempel-tempelan, duduk jauh-jauhan. Udah melewati protokol kesehatan, PCR, semuanya udah. Terus harus pakai masker. Tapi sinetron boleh tidak pakai masker, mantap. Kalau bisa, kebijakan tersebut disamaratakan. Pakai masker, semua pakai masker. Kalau enggak, semua enggak. Sesimpel itu sebenarnya. Om Deddy Kobuser, siapa yang punya? Kok lu gak ketawa, Ded? Gue barusan ngelawak tuh. Ekspresi gue gak kelihatan ya? Ya iyalah, gue pakai masker. Minggu lalu sempat dihebohkan di dunia sosial media. Ada seorang makhluk berkepala pelontos dan tanpa menggunakan baju. Ya, kita lagi Berkoar-koar betul. tentang masalah masker. Mohon maaf nih mohon maaf Anji Manji. Mas Anji, mohon maaf kita ngomongin Mas Anji. Mohon maaf. Ada makhluk berkepala botak, badannya keker banget, tapi mulutnya kayak ibu-ibu ngomongin masker khusus untuk orang-orang yang bermain sinetron. Kenapa lu baru ngomong weekend kemarin sih, bro? Kan. Hah? Kenapa lu baru ngomong weekend kemarin? Lu Kenapa? ada kena angin apa? Lu lagi kena angin apa? Weekend malam-malam, lu duduk ngedeprok, keringetan, lu ngedumal. Karena aturannya nggak jelas, bro. Oh gitu. Aturannya nggak jelas. Dulu pakai face shield, Ya. lalu dari Satgas mengatakan harus pakai Ya. masker. Oke. Tapi di sinetron nggak pakai Ya, masker. sedangkan di sinetron sekarang ratingnya Oh, tinggi. tunggu bentar. Bahkan di sinetron ada orang pemain band di belakang, acara lagi ngeband. Mereka yang ngeband semuanya tidak pakai masker. Kok bisa? Kok bisa? Itu di sinetron? Di sinetron jelas. Ada yang pakai face shield. Di bawahnya Oke. ditulis acara ini Ya. diambil sebelum adanya pandemi. Benar. Emang gua Justru kalau menurut pendapat gue sinetron ini kan sekarang share-nya kan lagi tinggi-tingginya nih rata-rata, ya kan? Harusnya Tuntunan. dari teman-teman Satgas kalau misalnya bisa memberikan edukasi dalam sinetron itu justru malah banyak yang nonton. betul. Dan apalagi sinetron itu kan berada di situasi zaman sekarang, betul? Betul, karena kan ada orang bilang begini, ya mungkin aja apa namanya sinetron itu, gue iri katanya sama sinetron, karena sinetron itu ratingnya 1 dan sebagainya. Kalau dibilang iri, gue iri lah. Ya. Muka dia kelihatan, muka gue nggak kelihatan. Yes. Gimana ceritanya? Ya, sedangkan makeup lu udah tebel banget ya. Makeup gue udah tebel banget. Benar. Dan kalau itu sharingnya tinggi, ratingnya 1, itu yang harusnya menjadi tuntunan buat masyarakat. Weh. Ternyata ya, kan KPI gitu, tontonan menjadi sebuah tuntunan. Kita tanya langsung aja sama bapaknya ya. Oke, siap. Oke, saat ini kita juga sedang terhubung Zoom dengan Bapak Mulyo Hadi Purnomo selaku Wakil Ketua KPI. Pak Hadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, gimana nih Pak, KPI baru saja mengadakan rapat evaluasi dengan protokol kesehatan. Update-nya apa? Sehingga kita yang mungkin teman-teman yang bekerja di televisi bisa mendapatkan update-nya Pak dari Bapak. Tadi si Pak Doni sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi, Ya Pak. apresiasi yang dilakukan atas protokol kesehatan yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Suara saya jelas diterima? Ya, suara Halo? jelas Pak. Oke. Ya, Pak Doni kan menyampaikan apresiasi atas dukungan lembaga penyiaran seluruh sektor sih beliau tadi sampaikan, termasuk diantaranya kan televisi gitu ya, yang dan radio juga yang sudah menerapkan protokol secara baik, mengkampanyekan, mensosialisasikan. Yang kedua beliau sampaikan, nah beberapa hal yang memang sudah positif diterapkan itu tetap untuk bisa dipertahankan, dan yang kurang kemudian bisa diperbaiki. Beliau ke depan kita bisa memberikan prinsipnya kan sebetulnya di sini kan bukan semacam kalau di Mas Dedi kan apakah kami ini belum terlalu ketat untuk menerapkan protokol kesehatan gitu loh, seolah kami ragu terhadap itu. Enggak, kami tidak ragu terhadap penerapan protokol kesehatan dan standar
kesehatan. Yang kami sebetulnya ingin tuju dari apa yang kebijakan yang dilakukan oleh KPI itu kan mengedukasi masyarakat untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, lalu kemudian menjaga kebersihan. Itu karena saya tahu Mas Dedi itu influencer, followernya sangat besar. Kalau Mas Dedi pakai masker, maka orang-orang yang ada di rumah akan meniru Mas Dedi, meniru Mas Ivan Gunawan. Itu sih sebetulnya tujuan yang lebih utama. Betul, Bukan Pak. persoalan kami khawatir Betul di juga sana sama kemudian halnya tidak. dengan yang di sinetron tidak pakai masker, maka orang-orang di rumah tidak akan pakai masker. Ayo Pak. Nah, kalau tanggapan Bapak seperti apa, Pak? Kalau kita lihat kan kalau di sinetron kan sebenarnya kejadian nyata ya, Pak. Misalnya dia sedang ada di mobil atau dia jalan di tempat umum. Ada band di belakangnya, tapi mereka tidak menggunakan masker. Sedangkan yang saya tahu, Pak, saya juga tanpa harus menyebutkan nama, banyak sekali rekan-rekan pemain sinetron yang terpapar COVID dan bertanya kepada saya kemana dokternya. Berarti kalau menurut saya sinetron itu sebenarnya membangun klaster penyebaran COVID loh, Pak. Gimana menurut tanggapan Bapak? Ketegasan dari KPI sekarang seperti apa setelah kemarin Mas Dedi kan sempat memberikan pernyataan bahwa kenapa sinetron tidak ada larangan menggunakan masker. Intinya Pak, kalau Bapak mengatakan bahwa saya menginfluence orang-orang, artinya sinetron akan menginfluence orang-orang tidak pakai masker, nggak apa-apa dong Pak? Jadi memang salah satu yang kekurangan di dalam keputusan KPI yang dipublish tanggal 25 November itu salah satunya memang tidak mengatur sinetron, dan pada waktu itu memang kami merujuk pada beberapa tayangan sinetron yang ada di luar negeri. Dan yang kedua juga kami masih memikirkan bagaimana kemudian dalam pengaturannya itu. Karena kepentingannya kan kita melihat bahwa sinetron mungkin seperti yang terjadi di rumah itu kita tidak pakai masker, seperti itulah surat yang kami kirimkan pada tanggal 27 Januari agar sinetron yang masih proses produksi, yang sedang diproduksi itu menyesuaikan dalam pengadegan, menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Ya. Jadi kalau kehidupan realitas sehari-hari memang nggak pakai masker karena itu di rumah, ya seperti itulah. Kalau zamannya Majapahit tidak masker ya seperti itulah gitu. Tetapi tetap standar kesehatan yang diberlakukan di dalam produksi itu tetap bisa diberlakukan itu. Sama ini Pak, kalau ada sketsa komedi tapi komedinya di zaman Majapahit gitu Pak, itu pakai masker nggak Pak? Ya enggak dong, kan menyesuaikan yang disebut sebagai menyesuaikan itu kan baik itu setting maupun kebiasaan keseharian. Oke, kalau baik. zaman Majapahit masa ada masker, nanti pakainya pakainya sarung gitu. Oke baik, artinya sketsa komedi seperti OVJ dan sebagainya ketika adegannya adalah adegan Majapahit atau zaman dulu bisa menyesuaikan waktu ya Pak ya? Siap, mantap. Pak, Ini mah Pak, kalau pertanyaan yang pesan saya menjebak sih, ini. Pak. Kalau situasinya sebetulnya adalah ya. Pak, kalau pesan saya mungkin KPI harus benar-benar bisa benar-benar mengambil sikap dan mengambil keputusan yang tepat, yang adil, sesuai dengan zamannya sekarang, sesuai dengan kebutuhan pertelevisian ya Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas kasih, waktunya. sukses selalu. Selamat berkumpul dengan keluarga. Oke. Tapi aku bisa cerita sedikit ya, Mas Ded. Tahun lalu, Duduk. tahun lalu, Izin ya, udah jauh, jaraknya udah jauh. Ayo. gue mau cerita sedikit ya. Tahun lalu di Thailand itu digelar acara namanya Miss Grand Thailand dan juga Miss Universe di Thailand. Itu mereka menyelenggarakan acara sebesar itu dengan protokol kesehatan zero case. Bisa, sebenarnya bisa gitu. Ya. Makanya kan sebenarnya aturannya harus jelas. Ya. Aturannya benar-benar harus jelas dan jangan sampai nanti ya gimana dong kalau tadi juga katanya sekarang boleh tuh kalau kayak OVJ dan sebagainya, kalau Majapahit boleh. Tapi ini kan yang benar yang mana kita belum tahu juga akhirnya kalau Kita begitu. nunggu hasilnya ya. Nunggu hasil. Dan aku juga kemarin Master minggu lalu kan aku sempat bikin fashion show di Bandung kan. Berhasil kan? Anda? Berhasil. Jadi aku membuat fashion show bahwa aku tuh ngerasa kayak industri fashion tuh kan kayak terpuruk banget karena nggak ada fashion show. Dan aku kemarin mencoba membuat fashion show di outdoor. Semua yang terlibat, model, makeup artist, kru semuanya aku swab. Dan semuanya yang berangkat juga pun negatif. Berangkat, selesai,
zero case. Betul. Dan acara itu Jadi artinya bisa berlangsung. Sebenarnya gampang kok, ini ngatasinnya gampang banget kok. Ya. Gampang kok. Ya. Sinetron, oke, Anda tidak mau pakai masker, oke, tidak apa-apa, bisa. Ya. Tapi semua pemain di karantina, di dalam sana tidak bisa keluar. Ya. Beres. Oke, sekarang Master mungkin masih ada yang mau unek-unek ya. Ya. Oke, untuk pemirsa jangan kemana-mana. Ya. Kita akan kembali lagi Boy. setelah satu ini tetap di OTD, Obrolan of the Day. Hear Jerusalem bells are ringing, Roman Catholic choirs are singing. Kalau yang cewek yang anak kecil yang main golf sama kamu itu siapa? Yang kemarin gak jadi kamu dating. Oke, Vero. Halo, Oh my God, stay cool. Ini Vero teman-temannya siapa aja sih? Dikenalin dulu dong. Hai, Say. Moses. Sini dulu. Ini siapa namanya nih? Ini Moses, Moses. Hai, Moses. ini Anggit. Oh bro, Oke, Agit. Moses, thank you ya. Udah ngiringin teman saya ya. thank you. Enjoy ya, Say. Oke, Silakan, bro. Des. Silakan. Ini duduk. Vero Walandau. Yes. Oke, Mas Ted emang kenal sama Vero Walandau? kenal Kita udah dong. pernah syuting bareng. Oh, gym Masa bareng sih? kok. Iya dong. Lo tau gak tadi dia ngomong apa? Oh, Vero Walandau siapa sih? Lu percaya nggak? Lu percaya nggak? Coba? enggak. Terus pacarnya? Itu kamu kan pernah syuting bareng. Ya banyak kali yang suka syuting sama gue. Mana gue ingat Gila ya kalau orangnya mama mana. ngomongnya. Itulah kadang-kadang tuh kita nggak bisa menerima omongan itu hanya dari satu pihak aja. Iya bener emang. Itulah Lo bahaya. udah inget kan? Membuat akhirnya hoax tersebar kemana-mana tuh kayak Ya lo udah inget kan ini Tapi Vero gue Walandau? pertanyaannya sama dia satu. Apa? Gimana rasanya bro? Apa? Ngedance pakai masker tuh. Wah, Mas, bentar napas dulu ya. Gak apa-apa, kita jaraknya lebih dari 2 meter ini. Aduh. Jarak kita udah lebih dari 2 meter. Ya, ya. Soalnya waktu itu juga sempet ngedance juga pakai masker, pakai face shield, udah masker face shield. Wah, gila. Nggak bisa napas. Gak bisa napas? Nggak bisa Kalau lah. kita jarak udah 2 meter ya kalau mau dibuka Aman ya? nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya kita berdekatan, kita pakai biar mengajarkan yang di rumah juga seperti itu. Kalau di luar. Jadi Kalau jarak mis- harus jaga jarak. kalau misalnya sekarang tuh kalau searching namanya Vero di Google tuh orang keluarnya apa sih? Coba deh yang Hah? cek. Kok yang? Kok yang sih? Kenapa sih? Sayang itu kan universal. Emang salah? Iya, enggak. Gak boleh lagi sama KPI manggil sayang. Lu kan kemarin udah ngomel-ngomel tuh masalah sinetron harus pakai masker. Lu nggak debat sama KPI cowok pakai bedak tebal, udah boleh kali ya? Cowok pakai? Bedak tebal boleh. Boleh. Ntar kalau nggak boleh gue masalahin lagi. Vero Walandau. Go. Oke. Nah itu dia yang keluar. Yang keluar adalah persahabatan Yuki Kato dan Vero Walandau didoakan berjodoh. Baik, bagus. Oke. Yuki Kato belak-belakan ajak ketemu Vero Walandau di hari Valentine. Bagus. Oke. Yuki Kato kode minta bawain hadiah di hari raya Valentine. Matre. Oke. Jadi omongan fans 10 kedekatan Yuki Kato dan Vero Walandau. Bersahabat Yuki Kato, Vero Walandau. Benarkah Vero Walandau pacaran dengan sahabat sendiri? Emang kenapa pacaran sama sahabat? Kenapa Anda jadikan berita pacaran sama sahabat? Tidak apa-apa itu. Vero Walandau rangkul mesra Yuki Kato, netizen curiga. Netizen curiga? Lu nih akhir-akhir ini kenapa kok berita lu tentang cewek. Ya masa cewek sama mulu? cowok? Ya enggak, maksud gue karena nih ya, maksudnya gini. Gue ketemu Vero udah berapa kali, ditanya, lu deket nggak sama Yuki Kato? Enggak. Tapi maksudnya orang tuh penasaran banget sama hubungan lu sama Yuki Kato. Sebenarnya lu gimana dose? Gimana dosenya gimana ya? Jadi mungkin orang-orang itu, ya gue udah pernah bilang, apakah mereka, entah mereka penasaran atau mereka kasihan ngelihat gue jomblo kelamaan, jadinya jalan sama dia dibilangin pacaran atau dijodohin. Sebenarnya nggak dibilangin pacaran, mereka jodohin. Oke, karena Mereka keterlibatan dijodohin. satu produksi. Iya, Fer cocok kak, sama dia aja. Ya. Kalian tuh cocok banget, chemistry-nya dapat banget. Terus Ya. mungkin bikin mereka jadi gemes juga kali ya. Jadi akhirnya menjadi satu berita gitu. Kalau dari Vero sendiri gimana sih nanggepin kayak hampir tiap bintang tamu Vero di mana-mana ditanya seperti itu. Sedangkan si Yukinya tuh nggak pernah ngomong apa-apa juga gitu. Iya gimana ya, bingung juga. Selama ini kan kita juga udah jawab. Ya. Terus hubungan sama Yuki juga kayak kemarin kita Valentine tadinya janjian, tadinya mau syuting bareng juga, ternyata syutingnya di reschedule. Oke. Jadi kita nggak jadi ketemu, cuman kita video callan, ngobrol. Dia begini, bro,
Valentine gini banget ya. Jadi gitu. Oh, lu manggilnya bro. Iya, masa Yuki bilang ke gua gitu. Dan gua juga bilang, lu Valentine kerja banget, kuy. Gua bilang gitu. Jadi kita sebenarnya hubungan kita cukup sangat deket, bersahabat. Terus waktu ulang tahun gua kemarin kan ke Manado. Ya. Dia video call, dia bilang, lu mau kado nggak? Gue bilang, ngapain sih, udahlah zaman kayak gini kita nggak usah kado-kadoan. Tapi lu seneng kan kalau misal dikasih kado, oh ya gue happy-happy aja, ya iyalah gitu. Akhirnya dia janjiin, ya udah ntar ya tanggal 14 kalian ya pas udah pulang terus syuting bareng. Tapi nggak ketemu gitu. Kalau yang cewek yang anak kecil yang main golf sama kamu itu siapa? Yang kemarin nggak jadi, kamu dating? Udah dating? Hah? Enggak. Yang kamu bilang nggak jadi nih masih kecil banget, itu bukan artis? Ya artis baru. Oh, artis baru. Tapi teman. Oh, itu teman. Teman juga. Sempat main golf juga ya. Iya nggak jadi. Ini mantan-mantannya Vero nih, Mas Ded. Buset. Ini dikenang. Ini wajib dikenang, Vero. Nggak tahu, orang bukan gue yang ngasih lihat fotonya. Lagian nggak pacaran dibilang pacaran. Ya tapi mungkin positifnya ya mereka peduli dengan kesendirian kita kali ya. Gitu. Kayak Oh, sebenarnya Igun kan sekarang juga sendiri. Vero sekarang sebenarnya sendiri banget. Ada yang mau dikenalin gitu? Enggak, kalau untuk jodoh kayak mendingan Teman-temannya doa-doa Sabrina, masing-masing siapa aja tahu. ya. Untuk jodoh, doa masing-masing Soalnya aja. belum juga ya? Gue malas ngedoain orang untuk jodoh. Pertanyaan gua kalau gua nanya sama Vero nih. Iya, coba kalau dari lu coba gimana? Oke. Lu kalau nyari cewek, pinternya apa cantiknya? Nggak usah bohong lu. Pinternya? Apa cantiknya? Cantik kok dia mah. Cantik ya? Cantik ya? Cantik nomor 1 dia. Kokul gua juga cantiknya. Karena kalau pinter bisa belajar. Betul. Bisa Kalau cantik belajar bareng ya. bisa. Kalau cantik mahal loh. Iya. Oh. Dan gak diapa-apain ya mukanya original gitu. Maksud lo kenapa emang kalau muka dia apa-apain emang kenapa? Emang ngerasa Enggak kalau cantik atau ganteng dia apa-apain ya kenapa? pasti kalau misalnya Masalahnya udah apa? kalau udah punya anak pasti lucu gitu. Ntar kan kalau udah berubah pas punya anak kok beda sama bapak ibunya. Ah, benar. Benar. Anak lo sama lo sama? Muka lo udah diapa-apain? Anak lo? Emang diapain mukanya? Anak lo mukanya sama? Berarti Kagak. gue gak ada kekhawatiran kalau gue nanti punya anak-anaknya beda sama gue dong? Ah, lu kan dari dulunya udah ganteng. Iya, maksud lo apa tadi? Maksudnya permak-permak Tadi apa sih ngomongin apa sih tadi? Enggak, lu permak-permak Oh, iya, muka iya. cantik nggak harus Iya, dipermak-permak. soalnya kalau Kenapa maksudnya? ya bukan, maksudnya kan ada yang zaman sekarang kan hidung ditambah gitu. Ya terus kenapa kok hidung ditambah? Ya enggak. Gue sensitif deh ini gue hari ini. Oke. Nah, Oke, pertanyaan siap. jadi menarik nih. Ya. Kalau ada cewek cantik, tapi mukanya operasian semua. Tapi cantik setelah dioperasi. Mau nggak lu pacarin? Nggak mau. Kenapa? Karena ada juga cowok di make up deh, di operasi. Lu nggak usah ngomong cowok di makeup. Nggak usah gitu. Nggak usah gitu. Yang kena dua nih, bro. Kalau itu gue Nggak usah cari masalah lu. Vero lihat ya, mungkin gue lebih centil ya Vero. Iya. Iya, tapi Tuh. nggak ada bedak ya. Nggak pakai bedak. Ya, mungkin gue lebih centil, lebih gemulai ya. Coba Mas Dedi. Gini, lu Iya, tahu iya. kenapa dia nggak usah pakai bedak? Kenapa? Perawatannya tiap hari, bos. Vero, ini ada orang juga beranggapan bahwa Vero tuh kalau deket sama perempuan yang cantik-cantik, artis-artis, Vero tuh numpang tenar ya? Dari Wah, mereka. gila. Enggak lah, ngapain numpang tenar. Kita kalau mau tenar atau maksudnya gimana ya, mau terkenal itu kan, ya kita bikin karya, kita ada, misalnya ada sinetron atau ada program. Ya. Cuman kalau sama cewek dibilang numpang tenar ya jadi tenar sendiri gimana dong? Ini kan Vero kita kenalnya dengan bermain banyak sinetron. Habis ini kita akan manggil nih. Nah, ini tulisannya di sini kita akan memanggil ngobrol dengan Raja Sinetron. Karena dia gue udah gak enak kalau ada tulisan Raja Sinetron pasti Jadi jiper ya, Say? Bukan, pasti tua gitu aja. Setelah yang satu ini jangan mana-mana tetap di OOTD. Obrolan of the day. Saya pun sebenarnya sejujurnya waktu pertama kali COVID saya juga kena sebenarnya di sana. Oke. Cuman waktu itu kita pertama kali in early stages. Balik lagi di OOTD. Obrolan of the day. Oke, Siapa sih Raja Sinetron yang kamu maksud tadi? ya nanti rahasia. Kenapa sih? Enggak, aku tahu, aku nanya sama kamu ya.
Kamu kan kemarin komplain masalah pemain sinetron, kenapa nggak pakai masker? Emang kamu suka nontonin sinetron ya? Dulu nonton. Oh ya? Dulu mah nonton lah. Tayangan dulu waktu gua kecil kan cuman ada TV. Ya, Cuman ada TV, pilihan juga tidak banyak. Ya. Belum ada OTT, belum ada YouTube, belum ada macam-macam. Nonton lah gua. Gua nonton apa dulu ya? Gua nonton Anjasmara yang jadi Yang dikunci yang rambutnya. dikuncir, gua Ya. nonton. Oh, Cecep. Cecep, gua Ya. nonton. Keluarga Cemara. Keluarga Cemara. Ya. Keluarga Cemara tuh bagus banget, gua Ya. nonton. Tapi Vero akhir-akhir ini sempat main sinetron lagi nggak? Nggak, sekarang lebih ke tawaran lagi banyak ke series. Oke. Kalau Web di series, series, web series. di series berarti di YouTube kan? Sekarang kan platform TV udah banyak. Banyak. Sorry, platform OTT udah banyak. Oke. Gitu. Nah itu pakai masker nggak kalau syuting series? Enggak, karena ekspresinya nggak kelihatan ya. Kayak waktu itu, gue pernah syuting drama musikal di atas panggung. Kita semua udah swab PCR di atas panggung. Tapi harus pakai masker dan pakai face shield. Facial tuh sebenarnya lebih nutupin muka lagi ya. Iya, tapi maksudnya kita kan drama musikal, kita kan berakting. Nggak kelihatan lah aktingnya. Nggak. Yang lebih lucu lagi, direkturnya di bawah, pas lagi latihan, ayo berdialog. Dan ketika dialog harus berdiri, ceritanya anak-anak sekolah lagi duduk. Nah, dialoglah satu orang. Dia teriak-teriak, udah saya bilang kalau misalnya mau dialog berdiri. Terus yang berdiri nunjuk tangan saya Pak yang dialog. Ya nggak kelihatan dia yang mana dialog, dia berdiri. Oh karena tidak kelihatan. Karena kan nggak kelihatan mana yang ngomong. Yang ngomong berdiri. Jadi misalnya yang ada yang lain duduk, dia berdiri 3 orang. Yang ngomong yang salah satu 3 orang itu. Dia pikir yang lagi duduk. Udah, langsung aja kita mau invite. Ini dia Jeremy Thomas dan Axel Matthew Thomas. Hi Dad. Oh, Ivan. How are you? Very well, thank you. Hai sayang. Halo. How are you? Halo bro. Silakan. Ini dia nih Raja Sinetron Indonesia. Alah, alah. Tapi Dedi sekarang udah gak pernah main sinetron lagi, Dad. Ini manggil Dedi yang mana? Oh, gue manggilnya Dedi. Oh, Dedi. Iya. Saya sekarang karena opsi digital lebih banyak, saya sekarang lebih banyak ke film dan ke digital platform. Oke, duitnya gede mana bro? Oke, good question. Kalau dari segi, mungkin kalau dari segi akumulatif, sinetron masih gede. Tapi dari segi, Keleluasaan waktu. ya, dan juga kebetulan Dedi sama saya kan hobinya olahraga ya. Kita harus manage semuanya. Jadi, dan secara ethical work, rasanya platform digital lebih baik buat kita. Ethical work. Oke. Ini gua nyambung nih. Karena ya belakangan ini gue tuh olahraga itu beneran harus menjadwalkan. Ya. Karena kalau tidak ada waktunya sama sekali. Ya. Bukan gitu? Betul, kalau gue sekarang jogging, GBK, jalan. Jalan? Ya, Jalan doang apa jogging? jalan, karena gue gak boleh lari, kan gemuk. Kalau lari, Engsel pikir dong, lo gak perlu olahraga, gimana? Tahu gue. Marah. Bukan marah, gue segede gini suruh lari. Ya tapi kan lu dari tadi sama Vero bye-bye aja sebelum dia nyenggol hidung. Iya, gara-gara hidung gue sensitif. Nyenggol Udah tahu hidung gue marah. palsu. Nanti gue kena banget. Apa yang penting hatinya nggak palsu. apa-apa. Hatinya nggak palsu. Dad, Ya, jadi kan memain sinetron dari zaman dahulu kala. tahun 93. 93 Wow. sampai sekarang. Ya. Nah, kalau Dedi sendiri setuju nggak kalau misalnya orang lagi main sinetron harus pakai masker? Gini, kan yang mau diterapkan sebenarnya bagaimana orang bekerja dengan baik dan produktif dan sehat. Ya. Oke. Kebetulan yang bertanggung jawab terhadap yang namanya protokol kesehatan itu sebenarnya bukan industrinya, Ya. tapi pelaku di balik industrinya. Misalnya PH, Ya. stasiun TV, atau produser dan etc. Karena gini, kalau sinetron dipakein masker, udah pasti nggak relevan lah. Karena itu kan bagian dari story suatu cerita gitu loh. Tapi kalau misalnya dalam cerita itu mengangkat ada suatu substansi harus memakai masker, boleh. Tapi kalau misalnya digelondongkan harus pakai masker, berarti ada yang salah dari produksinya. Tapi kan cerita sinetron sekarang kan in the real time, Dad. Bukan story about the past. Setuju. Makanya Ivan menjawab tersebut, makanya kalau Ivan
menyimak perkataan saya tadi. Emang dia nggak nyimak. Tadi Iya. tuh Jeremy udah ngomong bahwa kalau itu misalnya dalam keadaan nyatanya seharusnya mereka pakai masker, ya mereka pakai masker, harusnya begitu. Ya. Oh berarti tadi Dedi ngomongnya bebe nggak dengar kali gue. Oke. Oke. Oh cakep banget, gemes. Jadi gini, Pan. Pan gini, yang harus bertanggung jawab Nah gini terhadap gue denger, enak nih gue dengernya. Terus Ded. yang harus bertanggung jawab terhadap Yes. produksi itu secara etikal Ya. adalah orang di balik produksinya. Ya, Talent itu kan menerima. ya. We are semua di sini kita kan paid actors, paid talent. Ada protokol. Kalau pelaksana protokolnya tidak baik, ya outputnya akan tidak baik. Tapi kalau pelaksananya di depan, di belakangnya menjadi baik, ya semuanya akan menjadi baik. Dan itu harus rata dan merata. Nah ini yang substansi pertanyaannya kan yang ke situ. Gitu loh, Van. Jauh nggak? Oh ini ada, jadi cerita hari ini tuh temanya tuh cerita nyata pemeran sandiwara. Oh, nice picture ya. Nice I ya. like it, ya. Jadi look young ya. Oh, terima kasih, Van. Ya. Jadi sama Excel kan sempat tinggal di London. Ya. Pada waktu itu dan pada saat pandemi. Yap. Gimana situasi pandemi waktu kemarin di London? Kalau aku sih di London sebenarnya protokol kesehatan di sana tuh lebih ketat daripada sini ya. Ya. Tapi untuk penyebaran COVID tuh lebih parah di sana. Ya. Sampai saya juga kena COVID gitu. Kemarin di sana sempat? Kena COVID ya. Saya pun sebenarnya sejujurnya waktu pertama kali COVID saya juga kena sebenarnya di sana waktu Oke. itu. Cuman waktu itu kita pertama kali in early stages. Akhirnya berapa minggu atau berapa bulan sesudah rame yang nggak bisa cium dan segala macam baru kita mengidentifying gitu loh. Jadi pas saat di London kemarin tuh satu Awal-awal. keluarga? Satu keluarga apa siapa aja yang kena? Rasanya satu keluarga karena waktu itu kayaknya Matthew yang bawa ininya deh. Kayaknya waktu itu yang bawa. Karena Matthew masih jalan-jalan sempat keluar-keluar. Dia ke Spanyol waktu itu. Jadi pas waktu itu lagi baru di berita itu tuh aku lagi di Spanyol. Oke. Terus balik-balik ke London tuh udah mulai kayak ada berita COVID lah inilah itulah. Nah, Ya. terus tiba-tiba Oh iya pakai ya. tiba-tiba aku tuh pengen karantina diri sendiri kan, tapi Ya. sebelum itu papa bilang, sebelum kalian karantina, ketemu orang tua kalian dulu lah gitu loh. Kayak kita have dinner or whatsoever. Terus sekalinya ke sana, pulangnya besok, papa demam, batuk dan lain-lain. Terus aku 3 minggu nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasain apa-apa. Aku September waktu itu. Kena dari siapa, Gun? Hah? Kena dari siapa? Lupa. Dari Vero kayaknya dia kena waktu itu. Soalnya sekarang juga mau bilang kena dari mana juga udah nggak bisa. Iya. Yang bilang ada 2 hari lah, 14 hari lah baru bereak tuh, aduh udah macem-macem. Sehat-sehat Vero ya. Yo. Salam buat Yuki Kato ya. Lu masih ngutang ke gym bareng Iya, sama gua. makanya belum. Ya ayo dong Vero Gym dong. Yuk Biar bareng tempat ya. Mas Dedi. Enggak, nanti nggak diajak lari kok. Ini weightlifting kita weightlifting. Iya, gua mau yang 100 kilo, berapa kilo. Berenang, ya. berenang. Berenang kapan yuk, berenang yuk? Nggak usah. Padahal berenang tuh cepet banget turunnya karena Iya, gerak dan capek oke. banget. Tapi dia ngajakin lu berenang, nggak Banyak usah ngobrolnya, dijain. tenang. Kenapa? Biasanya yang diajakin berenang sama dia ketagihan, udahlah. Oh, sweet. Nggak usah percaya. Let's take a break, baby. Oke, kita balik lagi selain satu ini jangan mana-mana tetap di OOTD, obrolan of the day. Center of attention, you know you can get whatever you want from me. Tapi nggak pernah dengar ada isu-isu rumah tangga ya, Pak ya? Papa bisa harmonis banget tuh kuncinya apa? Apa media nggak denger aja, Pak? Oh. Balik lagi di OOTD, obrolan of the day. Oke. Sekali lagi, ini jarak sudah 2 meter, semua udah 2 meter. Ini bapak anak tinggal serumah juga ya. Iya. Lihat Dedi ganteng begini, aku tuh pengen ngebahas transformasi seorang Jeremy Thomas ya, bukan Jeremy Teti ya. Thomas, bukan. Kita punya foto-foto Dedi dari kecil, muda, sampai sekarang. Coba. Oh, sweet. Nah, Dedi ini kecilnya di mana, Ded? Saya lahir di Riau, Pekanbaru, Rumbai. Ini papa ya? Ya, ini bapak saya, papa saya. Oke, ini pas Itu. nikah sama Ina. Ini udah mulai model-model yang bawa ya, Pak? Ini syuting. Kita waktu itu dinobatkan sebagai 3 bintang apalah saya. Oh, ada wow. nama, ya. Tapi zaman dulu tuh ada ya bintang apa gitu ya, Ya, selalu gitu, ada. itulah Ya. zaman dulu TV masih 4 ya, gampang ngetop lah. Iya. Next. Ya, itu Excel masih kecil. Oh, cute banget. Valerie baru lahir.
Ya bener. Oh, Tuh, anak-anak masih kecil. Sekarang lihat nih. udah gede ya Cel. Tapi nggak pernah dengar ada isu-isu rumah tangga ya Pak ya? Papa bisa harmonis banget tuh kuncinya apa? Apa media nggak denger aja Pak? Ivan nanti jadi produser saya, kita bikin special talk ya. Oh, Pedagang. Tapi sebenarnya ya, menurut gue ya, tadi kata-kata lu apa media tidak denger aja, gue percaya itu. Dan itu bagus. Karena sebenarnya isu rumah tangga tidak perlu diberitahukan ke orang-orang, tidak perlu diberitakan ke orang. Jadi gini, rumah tangga itu kan sakral ya. ya. Perkawinan itu kan sakral. Dan I believe yang namanya rumah tangga itu tidak mungkin tidak ada yang namanya proses development. Ya. Dan proses development itu sama kayak orang angkat besi lah. No pain no gain. Kalau mau gede ya lu mesti sakit. Mesti ada effort. Ya rumah tangga juga gitu, nggak ada yang la tiba-tiba belum berapa tahun, nggak ada. Kalau ngomong sama Papa Jeremy itu nggak bisa singkat. Ya. Jadi tuh your dad tuh suka banget ngomong ya. Oh nanti gue ajak. Makanya kamu jarang di rumah ya, Kan kan jadi ngomongnya- pasti ngajak bukan, kamu terus mereka ya. udah bosan. Udah setiap hari kayak gini. Tapi nanti gua ajak ngobrol aja lama lah. Cuman gua penasaran satu hal. This question maybe a little bit sensitive, tapi Yeah. gua pengen tahu dari pemikiran Axel. Axel, your dad is not young anymore. Yeah. Okay. When you grow up, you grow old, Yeah. right? Pernah nggak kepikiran when he's gone? Seriously, I want to know. You know, as he gets older, Papa semakin tua kan. This concern aku share ke Mama juga tiap hari. Nah itu dia. Nah itu, aku share ke Mama kayak, apa namanya, ini bokap nih susah banget sih cek ke dokter gitu loh. Ngerti gak? Susahnya untuk bawa ke dokter itu bisa, maybe 1 tahun kali bisa baru mau ke dokter. Gitu, kayak kemarin Mama contohnya, ya kita sekeluarga udah check up, tapi kecuali Papa nih. Papa udah diingetin tiap pagi, yuk check up ke dokter. Nggak mau. Because like, I have recently, my uncle kena jatuh sakit kan. And like, and it's my closest uncle, and I'm close with him, very close with him. I have work, aku kerja sama dia and stuff like that. And then like, itu kenapa dia bisa sakit itu karena emang, pertama makanan nggak dijaga. Kedua, dia nggak pernah check up sama sekali seumur hidup. Untuk apapun itu. And then, gara-gara ini terjadi 2-3 bulan yang lalu, aku coba ngingetin pelan-pelan gitu loh, kayak Dad coba ke dokter sekali aja, just check. Jadi itu No, I'm kekhawatiran okay. Axel ya. Aku olahraga tiap hari, lah aku juga olahraga tiap hari tapi banyak yang olahraga tiap hari terus kenapa gitu. Contohnya juga pemain basket ada yang Calvis LeVert ya, dia kurang sehat apa tiap hari main basket, umurnya 24, kena cancer. Oh, my best friend Aji Masaid passed away when he's very Dan fit. makanya listen to me Dan, cek ke dokter sekali kayak udah Jadi susah ya. banget ke dokter. Do you still say I love you to your dad? I mean, pasti kadang-kadang I tell him like, hey Dad, much love, take care, you know. Kalau misalnya kita mau, contohnya kalau di London kan, rumahku di sini, rumah Papa di sana jauh banget kan. Nah, I say to him, ya Dad, all love, take care. Tapi aku nggak bilang I love you. Karena itu agak, Kalau ke mama, wow, ke Mama harus dong. Kalau nggak, Kalau ke papa agak sulit kan biasanya. kalau mungkin kan? Valerie, adik cewekku mungkin. Itu mungkin bukan sulit sih, nggak awkward aja. Do you mind to tell that now in front of? I love you, Dad. I love you, Dad. ya gini, I love my dad. kalau saya bilang artikulasinya gini, you have teenagers, right? Yes. Oke. Teenagers zaman sekarang itu artikulasinya, penyampaiannya, a way how they express memang beda. Saya kadang-kadang bilang kepada istri saya, whenever you like it or not, intentionally semua keluarga ingin mendapatkan yang baik, intentionally. Niat, tapi vocabulary orang, cara orang menyampaikan beda. Jadi ya tolong dimaklumi dan dipahamin aja bahwa tidak semuanya, kita bukan tinggal di La La Land atau Cinderella Land yang semuanya perfect gitu. kalau dari Papa sendiri, mendidik Axel, mendidik Valerie saat mereka jatuh atau mereka lemah, seperti apa Papa membesarkan hati mereka? Manusia dikasih Tuhan dengan ketidaksempurnaan. Boleh dong.
orang lalai gagal dalam suatu kesempatan hidupnya. We are human being. If you not make a mistake, kita udah di Adam dan Hawa, I don't know, di atas barangkali. Tapi nggak bisa suatu kesalahan itu digelindingkan, dibesarkan, habis itu divonis menjadi suatu kesalahan fatal. Nggak ada. Kalau menurut saya mungkin saya bilang kepada maksud Dedi begitu. Serial kesuksesan. Tiba-tiba ada suatu ganjalan dalam hidupnya. Masa itu yang langsung dinilai minus 1.000? Kesuksesannya yang udah minus 10 juta, yang sudah plus 10 juta tidak dilihat. Oke, Excel, sebelum kita closing. Pesan buat papa ya. Ya, apa yang Excel mau sampaikan buat papa? Nggak boleh minum kopi sama fat burner yang pagi. Gini. Jadi No, it's true, man. Jadi It's gini. true. They fight me a lot. If I ini drink udah- coffee and fat burner, kan gue mau lari nih. ini udah berapa tahun nih? Dari 6-7 tahun ya? Coba tanya Om Deddy apa tanya aja di seluruh masyarakat, normal nggak? Nggak sarapan, makan fat burner, ngopi, terus nge-gym. Normal nggak? That's why I'm slim. I'm running. Masalahnya buat bokap lu, And then nggak mau check up. iya, masalah. Ada lo yang jawab deh. Lo kan olahraga. Ini, gua tidak membela bokap, Iya. tapi gua bisa jawab bokap. Masalahnya buat your dad is not about normal, not normal. For him that it works. Iya. Berarti sebenarnya Dad, di luar dari argumentasi Daddy, sebenarnya Excel ini sekarang udah tumbuh dewasa dan peduli banget akan Oh bapaknya. ya. Gitu kan, Sel? Is that true? Ya, Jadi Excel mengkhawatirkan banget someday papa kenapa-napa, Daddy kenapa-napa karena Daddy nggak bisa, you know, karena nggak mau Tapi- dengerin bla bla bla. Iya, tapi Van, we all here, eventually sooner or later, I don't know the numbers. We all Iya, tapi We are still reporting jangan to the- minum diet pill terus kopi lah. Excel, tapi ya, thank you Thank you you. for coming ya. Gue seneng banget dengan cerita ini karena basicnya perdebatan ini tuh bukan karena benci, karena cinta Oh, ya, gitu. of course, ya. Perdebatannya karena sayang. Lucu loh, ketika orang berdebat karena sayang itu kan menarik sekali. Ya, Biasanya nggak akan ada habisnya. betul, biasanya yang ada di sini adalah berdebat karena kebencian, karena sirik, karena marah gitu. Ini adalah perdebatan karena rasa sayang, perdebatan karena cinta. Thank you for coming, kita tutup. Terima kasih buat penontonnya. Ingat tetap mematuhi protokol, jaga jarak 3M, cuci tangan dan semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Saya Deddy Corbuzier dan Ivan Gunawan. Kita ketemu lagi di OTD, obrolan of today.